di podcast Uniba. Ya, ini merupakan ruang baru bagi kita untuk berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru dari Sivitas Akademika Universitas Islam Batik Surakarta. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang teman-teman yang berangkat ke Jepang. Jadi saya perkenalkan dulu, saya Putri Wardita dari dosen pertanian. Nah, ini teman-teman dari pertanian ada dari prodi Agrotek, Agribis, dan peternakan. Nah, kita ada di sini mau menceritakan pengalaman seru dan gak seru ya, lengkap, suka dan duka. Jadi teman-teman ini PKL kemana? Jepang. Nah, ini kita mau bagi share pengalaman teman-teman ini yang berangkat ke Jepang. Nah, jadi dari program ini teman-teman berangkat ke Jepang. Selain itu memang program yang diadakan di universitas itu merupakan wadah juga buat teman-teman aktualisasi diri di sana, dapat pengalaman, dapat apalagi Uang saku. Sama keluarga juga. Nah, itu ya, pokoknya nanti kita bisa kulik habis-habisan ya. Nah, ini sebelumnya perkenalan dulu ala-ala Jepang ya, biar berasa masih vibes-nya kan baru pulang kemarin kan. Oke, dimulai dulu dari yang ujung. Konnichiwa, hajimemashite, watashi wa Eru Makotori Nakutaku Shafa desu. Ninkyusan sai desu. Nah, itu artinya apa? Perkenalkan, nama saya Elma Putri Naftasya, umur saya 23 tahun. Oke, selanjutnya. Konnichiwa minasan, hajimemashite, watashi no namae wa Dea desu. Ninkyusan sai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashite, namae wa Kairoro Jigin desu. Watashi desu. Oke, selanjutnya. Konnichiwa, hajimemashite, watashi no namae wa Riza desu. 20歳です。よろしくお願いします。こんにちは。はじめまして。名前はザイナルです。ザイナルと呼んでください。年は22歳です。よろしくお願いしま Oke, す。 ini kayaknya agak panjang apa tuh artinya tuh tadi? Perkenalkan, nama saya Zainal Ahmadi. Saya biasa dipanggil Zainal. Terus umur saya 22 tahun. Terus salam kenal. Oh gitu, oke. Lanjut. こんにちは。はじめまして。私の名前はリファーアレランドにリファーと呼んでください。ソロから来ました。年は23歳です。どうぞよろしくお願いします。 Ini saya yang balasnya apa? Kalau nggak ada jawaban. Yurushi. Oh iya, oke gitu. Oke, udah penasaran banget pasti ya. Ini langsung aja. Apa sih tujuan teman-teman kemarin ikut daftar program ini? Atau dengarnya tuh dari mana? Atau dari bapak ibu dosen yang menawarkan atau gimana gitu, boleh? Salah satu atau dua cerita mewakili. Ini kalau semuanya enggak. Terakhir tak tunjuk siapa? Oh, saya. Iya, boleh. Kalau awal-awal tuh kita dapat, kalau saya pribadi ya, dapat broadcast dari Bu Sri. Ini dia ada tawaran mau ke Jepang nggak, magang gitu kan. Bagus nih tawarannya gitu. Besok terus kita ikut sosialisasi di Sidoluhur. Awalnya tuh nggak Ya, expect apa dulu? expect baru ya udah ikut aja gitu kan. Terus daftar, terus ikut sosialisasi yang online juga. Terus akhirnya ya sampai sekarang. Oke, ini ya waktu pas udah mau mulai ikut gitu, motivasinya apa? Selain uang saku ya, motivasi lainnya apa? Atau obses mau ke Jepang? Atau memang pengen, biasanya kalau jawaban template pengen dapat pengalaman bu kan gitu ya, gimana? Nanti yang panggil oke boleh. Kalau aku emang dari dulu pengen banget ke Jepang. Gak tau kenapa ya, emang dari itu pembahasan dari SMA pengen banget ke Jepang, tapi nggak tahu entah mau lanjutin pendidikan atau mau karir apa segala macam, tapi kayak masih belum ada tujuan aja gitu loh Bu. Nah kebetulan banget tuh Bu Sri nawarin kayak kesempatan nih gitu, terus akhirnya ya udah, dan nggak expect di umur saya segini. Oke, itu manifestnya dari apa tadi Dari SMA Ya, tahun itu 2020. 2020 berarti terwujud
di 2020. Oke. 5 tahun. Oke. Ada yang lain sih nambahin? Guys. Ada yang lain nambahin? Tifa apa? Hampir sama Bu. Sama. Oke, tadi berarti pengalamannya latar belakangnya hampir sama gitu ya. Kalau untuk proses pendaftarannya sendiri, Proses pendaftaran. jadi tahap seleksinya gimana? Tadi kan kita dapat broadcast dulu, terus kita kan kumpul ya. Mungkin tesnya ada tertulis dulu, habis itu wawancara atau apa gitu untuk prosesnya sendiri. Untuk proses seleksi itu kayak tes wawancara dulu gitu. Jadi kayak apa? Jangan yang ini dah. aku nggak bisa jelasin kalau yang ini. Ikut membantu menjelaskan dulu. Oh boleh. Jadi Kalau ya, yang ini pertama nggak bisa. itu kita ngisi form gitu. Pokoknya ada form itu, terus kita mengisi Google Form waktu itu. Setelah itu kita dikasih formulir secara tulis dan itu tulisannya Jepang semua. Pada saat itu kita tidak paham. Tapi kita kayak oh ya udah kita Isi dari formnya kira-kira apa? Maksudnya itu kayak udah mirip juga tes tertulis untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada penilaiannya atau seperti apa? enggak sih Bu. Ya sama aja dia data diri, tapi memang itu dia harus ke Udah langsung pakai bahasa Jepang gitu. Iya. Terus ya udah kita ikut, setelah itu ada sosialisasi, setelah itu dipanggil untuk wawancara ke sana langsung gitu. Terus kita wawancara, terus diumumin lah nama-nama yang masuk ini. Setelah itu kita ada tes kesehatan, medical check up, setelah itu bukan paspor, dan dari medical check up itu sih Bu, karena hasilnya itulah menentukan kita ikut atau enggak. Gitu. Selama proses seleksi ada yang ini nggak udah lolos nih tapi kayak cek kesehatannya nggak lolos, jadinya nggak jadi berangkat, itu ada nggak? Sejauh ini aman aja. Alhamdulillah aman Kalau sih. dari Uniba aman nggak Bu ya? Tapi kalau dari kampus-kampus lain Oke, gitu ya. Kalau kesulitannya sendiri dari proses seleksi, merasa ada kesulitan nggak? Kalau nggak apa-apa, nggak ada. Nggak ada sih kesulitannya Ada kayak gitu. apa? Paling kayak apalagi yang ada penderita sakit kayak asam lambung gitu, kayak Hah? harus puasa kayak ngopi biar nanti medical check-up-nya aman. Kalau saya gitu. Kamu punya asam lambung? Iya, dikit. Tapi hobi ngopi? Dikit, iya. Iya, mau bunuh diri ya. Oke, untuk ini kita kalau kan teman-teman dikirim ke Jepang otomatis kan terkenal ya, kita kalau di Jepang itu walaupun kita yang datang ke sana, kita yang harus menyisihkan di sana. Dalam dunia pendidikan pun banyak kita yang harus, ada beberapa teman saya yang kesana juga harus bisa bahasa sana dulu ya. Jadi mereka nggak langsung yang harus pakai mau bahasa Inggris beradaptasi apa gimana. Nah, untuk kemampuan teman-teman dalam berbahasa Jepang sendiri itu apakah sebenarnya masuk juga ke syarat seleksi tadi, atau seleksi secara umum dulu baru dilatih ada bahasa Inggris atau les sendiri atau gimana? Kalau dari saya sih itu kan ada tes sendiri Bu, ada kayak les setiap hari itu les bahasa Jepang setiap hari gitu. Kalau menurut saya les bahasa Inggris ini bahasa Jepang ini penting sekali Bu. Kalau misalnya di perusahaan itu kita banyak juga kayak kaiwa itu percakapan dengan orang Jepang, terus kaiwa sama orang Vietnam, itu membantu sekali untuk kerja di perusahaan Jepang. Apalagi kalau di kehidupan sehari-hari itu kayak misalnya kita beli jajan atau dimanapun ketemu sama tetangga itu ya wajib pakai Jepang gitu. Soalnya kan pada gak paham dengan bahasa kita gitu. Oh gitu. Ada yang mau nambahin? Mungkin saya, Boleh? kalau pengalaman saya sih, jadi karena saya juga dulu pengen ke Jepang, jadi sebelum masuk ke pembelajaran belajar bahasa Jepang selama 3 bulan atau 3 bulan setengah itu, saya tuh sendiri belajar kayak ngafalin tulisan-tulisannya gitu, hiragana, katakana, sama beberapa kanji. Jadi pas masuk pembelajaran jadi udah kayak udah siap gitu. Nah pas pembelajaran kita belajar sampai bab 20 ya sebenarnya. Bab 20 itu sebenarnya belum satu full, dan itu dari pihak Jepang tuh kayak nggak terlalu mengerti nggak apa-apa, yang penting kalian paham apa yang dikirim. Oh gitu. Iya. Berarti untuk proses latihan bahasa Jepang ini
dilakukan setelah tes tadi Setelah- udah iya. keterima siapa aja baru itu. Iya. Oh gitu. Dan itu dilakukan di bawah yang tadi ya setelah proses seleksi itu, atau Iya. sendiri-sendiri masing-masing atau secara kolektif? Secara Kolektif. kolektif. Oh berarti di kampus. Iya. Di LPK. Di LPK. Oh ada apa? Pengalaman baru buat teman-teman nggak ini? Ya. Ya. Nah, jadi ada rasa ini nggak sih kayak kalau bahasa anak sekarang itu apa ya? Khawatir itu apa bahasa gaul? Anxiety gitu ya? Iya. Ada kekhawatiran atau apa nggak sih dari teman-teman? Jadi kayak apa ya, persiapan apa ya? Kalau kita kayak kalau berangkat haji kan kita nyiapin ini dulu. Kalau dari teman-teman itu gimana untuk persiapan nanti kalau di sana aku adaptasinya kayak gimana ya gitu-gitu? Kalau untuk masalah khawatir pasti kita semua khawatir Bu, tapi kita juga sering-sering bertanya kepada sensei atau di dalam bahasa Indonesia itu artinya guru, kita bertanya apa sih kalau semisal dingin kita harus mempersiapkan apa dengan hal-hal kecil itu, jadi kita bisa mempersiapkannya dari Indonesia gitu Oh sih. gitu. Oh berarti waktu masih di Indonesia udah ngobrol juga sama senseinya? Iya, di sana? iya, ada Oh senseinya. gitu. Jadi persiapannya udah benar-benar disesuaikan apa yang requestan mereka di sana gitu ya? Iya. Oke. Kemudian kalau dari segi mentalnya sendiri, kan kita sering dengar ya kalau di Jepang itu, maksudnya persiapan mental. Tadi kan persiapan hal-hal yang lainnya gitu. Kalau untuk mendasar sendiri, mental sendiri gitu gimana? Kan kalau kita sering dengar di Jepang itu kan katanya berbeda lah ya sama Indonesia gitu, gitulah yang biasa kita dengar. Itu gimana kalau untuk kesiapan mental fisik gitu? Menjawab ya. Jadi kalau mental tuh menurut saya penting banget karena di sana tuh nggak cuma belajar, nggak menye-menye gitu. Semuanya itu ada aturan, ada kedisiplinan waktu, dan semua yang melanggar aturan itu pasti ada sanksinya. Nah itu kita harus mempunyai mental kuat dan kayak nggak boleh gampang sakit juga. Itu yang penting sih. Nggak boleh gampang Udah sakit. dituntut dari sebelum Iya, berangkat ya, itu jadi harus tahu ya. disiapkan. Oke, ada yang ini prepare-nya sampai nge-gym dulu atau lari? Iya, itu Memang ada. ya. Iya. Kalau kita di LPK memang ini Bu, disiapkan kayak setiap sore itu kita ada olahraga. Olahraga. Tuh, jadi untuk mempersiapkan fisik di sana. Kebetulan kita di sana jalan kakinya. Iya. Terus di sana juga kita setiap sebelum kerja itu ada senam. Iya. Iya, keren. Oh, berarti itu Namanya kayak Taisho. habit gitu ya? Iya. Iya. Setiap hari? Iya, pagi? iya. Rutinitas. Oke. Dari perusahaan sendiri. Jadi kalau yang males olahraga terbantu sekali ya? Iya. Mau nggak mau harus ikut kan? Iya. Nggak bisa mager-mager dong berarti. Oke, ini kan dari kita bahas yang persiapan kita mau ke Jepang. Kalau di Jepangnya sendiri kemarin teman-teman pas udah nyampe di sana, kan walaupun tadi ya katanya udah dipersiapkan, udah tanya-tanya sama sensei nanti hal-hal sedemikian rupa ini. Nah pas nyampe sana pasti kan tetap ada beberapa hal yang ini perasaan kayak nggak sesuai dengan yang kemarin, ada yang berbeda gitu. Itu gimana cara pas di sana kan bekerja kan? Iya. Nah itu gimana perbedaannya, terus teman-teman menghadapinya seperti apa gitu? Jadi kalau di sana kita itu tuh ini loh ada senpai juga. Nah senpai itu tuh jadi ya mereka orang Indonesia juga dan mereka banyak banget bantu kita. Jadi kayak kita karena kan sensei kan nggak setiap hari ke perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya kita bingung mereka yang masih tahu kita gitu, kayak ini loh yang boleh ini, yang nggak boleh ini. Misalkan kita ada bingung, Mbak ini kalau kayak gini ini kita harusnya gimana ya? Oh nanti kayak gini aja gitu. Jadi emang banyak banget yang ngebantu kita juga di sana. Jadi kita bener-bener kayak nggak yang merasa sangat sendiri gitu loh. Jadi emang terbantu sekali sih dengan adanya para senpai juga di sana. Berarti itu benar ya, cerita-cerita orang-orang yang kalau bilang Jepang itu disiplin, terus iya, sesuai iya. SOP banget terstruktur. Iya, Itu pas benar. nyampe sana emang beneran Emang seperti bener, itu. betul, bener-bener. Oke, selama tadi bekerja di sana gitu otomatis kan ada suka duka, kemudian ada manfaat pasti ya. Nah, hal-hal apa saja yang dirasa itu bermanfaat buat teman-teman gitu ya, selain uang saku? Apa? Mungkin tadi dari pengalaman jadi bertambah, kemudian ini teman-teman kemarin di Jepang kerjanya ngapain dulu nih? Ada yang bagian budidaya, ada yang bagian Berarti di packing. perusahaan apa? Mungkin biar teman-teman dapat apa
bayangannya dulu, gambarannya dulu. Perusahaan Jamur. Perusahaan jamur. Berarti teman-teman di sana ngapain? Budidaya Di perusahaan Ada ada jamur. Iya. Terus bagiannya kalian Oke. terpisah Terpisah. Ada Ada dua Ada divisi. ada Kalau divisi. kita ada yang divisi potong dan packing, yang satu lagi ada divisi budidaya. Nah, berarti pengalaman yang kerja di sana untuk apa ya istilahnya yang bisa diambil untuk kalian kan ada yang jurusan agrotek aktivis gitu ya, yang merasa bahwa manfaat itu apa? Dari itu pengalaman saya jadi ke upgrade Bu yang kayak gini kan biasanya cuma tahu di teori aja karena ternyata ini gini-gini ya dan ini langsung lintas negara gitu kan jadi biasa kita kasih contoh di dalam negeri ini langsung di luar negeri kalian aplikasinya atau aplikatifnya gitu apa gimana manfaatnya? Kalau dari kita agrotek ya, agrotek sendiri di sana itu di Jepang tuh bener-bener teknologi itu canggih semua. Dari sterilisasi, dari terus naruh benih itu semua udah ada alatnya masing-masing, bahkan mindahin barang sedekat sejauh apapun tuh udah ada mesinnya sendiri gitu, pakai robot. Jadi kita kadang cuma ngawasin gitu doang, terus kontrol. Jadi untuk manfaatnya itu buat pelajaran banget untuk kita semangat untuk ngembangin apalagi di bidang pertanian ini. Gitu. Kalau ini kalian udah menjalani ini di sana gitu ya, magang di sana gini. Untuk peluang ke depan kalian apakah punya bayangan habis lulus saya mau kesana lagi nih atau kayaknya udah deh yang kemarin buat pengalaman aja terus berkembang aja di sini gitu. Mungkin mau satu-satu? Silakan dari ujung. Gimana? Peluang pribadi aja nggak apa-apa. Kalau dari saya sementara pengen di sini dulu, di Indonesia dulu, ingin menikmati bareng keluarga sama teman-teman dulu. Kenapa tuh? Emang kemarin kenapa dia kok menikmati bareng keluarga? Karena biar bisa main-main. Masih muda, mumpung masih Gitu. muda. Gitu. Tapi ada ini nggak sih kayak pandangan ke depan kayaknya pengen sih nanti kesana lagi gitu. Mungkin Untuk bisa kerja jadi. atau kesana liburan aja Bu. Bisa jadi. Oke, dia gimana? Kalau untuk ini peluang kedepannya dari pribadi sendiri? Karena apa ya, jalan aja sih Bu. Kalau belum tahu nantinya akan balik lagi atau enggak. Tapi ya dibilang pengen lagi sih Bu. Tapi maksudnya ya jalan dulu aja, yang penting kuliahnya selesai dulu. Terus nanti kalau misalkan ada kesempatan berangkat lagi ya berangkat. Kalau misalkan ada kesempatan di Indo ya udah di Indo. Oke, berarti nggak sakit gitu Iya, ya? betul. Oke. Selanjutnya, Nah, sementara pas saya untuk cari pengalaman kerja dulu, terus unsurkannya belum tahu mau kenapa, karena tahu. masih mau nyesain juga gitu. oke, iya berarti habis selesai kuliah dulu ya. Jadi nggak ada yang ketagihan banget apa yang harus jawab. Iya mau balik gitu nggak ada ya. Oke, silahkan itu sepertinya Saldik Iya, semangat ingin saya kembali. kepengen balik lagi karena emang beda banget sama di Indo sama di Jepang tuh, dari budayanya, dari makanannya juga, terus dari Ceweknya juga. Karena di sana tuh beda emang di negara maju sama negara berkembang gitu kan Bu. Karena kan di sana serba gratis, praktis. Ya cuma kalau Apaan tuh yang gratis? aduh gratis ada lah. Karena ya cuma kalau minusnya di sana kalau udah apa ya namanya baru pertama gitu, itu tuh minusnya di kayak kita tuh merasa jauh dari orang-orang terdekat sekitar. Karena Makanya biasanya nggak jauh kan? iya Ya, biasanya deket, dekat, apalagi first pertama time, gitu kan. betul. Yang dibilang Ci Elma tadi kayak kita di sana harus mandiri sendiri, jaga kesehatan, jaga diri. Terus di sana juga kalau dari segi makanan tuh nggak kayak di sini Bu. Jadi di sana tuh serba ya emang bervariasi, tapi kayak di sini nggak ada cilok, nggak ada martabak, jadi kan paling yang susah ya. dirindukan juga Iya, ya. emang Oke, masakan oke. gitu. Nasi padang. Nasi padang di sana sehat semua gitu kan, jadi kayak ya bagus sebenarnya, tapi nggak biasa aja gitu. Oke, tapi pengen ya? Pengen. Balik ya, oke lanjut. Kalau saya sih pingin sekali Bu
Apalagi habis wisuda ini punya rencana pengen lagi ke sana. Kan saya sudah kayak udah bikin rencana ini. Kan kayak misalnya setelah wisuda, ini kan aku belum wisuda kan Bu. Ini saya udah udah ikut tes JLPT, JFT gitu. Persiapan untuk memenuhi persyaratan untuk kerja di Jepang gitu. Prepare sekali. Iya. Jadi kan setelah lulus wisuda terus bisa langsung daftar job gitu. Oke, semoga lancar. Ayo. Kita gimana? Kalau saya sendiri target saya paling habis lulus setahun kalau nggak 2 tahun bakal balik lagi. Berarti ada keinginan gitu Ada balik ya. keinginan. Berarti ini 50-50 ya. Oke. 3 tim nanti dulu tim. Oke, segera Oke, gitu oke, ya. segera. Tadi kayaknya tidak ada beban sekali yang menceritakan. Jadi saya pengen tanya untuk budaya di sana. Tapi kayaknya nggak ada hal yang susah untuk kamu beradaptasi dan menyesuaikan. Tapi kalau dari ini ya, berbicara jaga bersemangat ya. Gitu. Nah, ada nggak sih kesulitan kalian mencocokkan ataupun beradaptasi di sana gitu yang sering kita tahu kan? Kalau saya kan belum pernah ke sana ya, cuma tahu kata orang-orang aja itu. Kalau kita di sini kan biasa ya, dia gitu dari jauh. Oke, nggak apa-apa dan nggak apa-apa karena udah biasa gitu ya. Kalau di sini kan katanya nggak boleh berisik lah karena itu kan mengganggu privasi. Kemudian apa tuh yang terkenal kalau dari Indonesia, masak terasi, Iya, bau-bauan. terus itu kan bikin bau gitu ya kayak keracunan gitulah. Terus ikan asin gitu-gitu. Nah untuk si ini ada nggak sih kesulitan teman-teman dalam menyikapi budaya itu istilahnya bahasa kalian culture shock Iya. di sana Culture gitu shock. seperti apa? Waktu terus di sana tuh lumayan banyak sih, terutama biar nggak berisik gitu. Terutama kita kan orang Indonesia kan suka banget kebisikan, Iya, nanti kayak mereka saya apalagi kasih contoh. Betul. apalagi itu sering gosip-gosip, Iya, kita mau bareng-bareng, betul. apalagi jagungan Nah. satu malam. Bahkan kita sempat ada kejadian juga. Gitu. Mungkin bisa ceritain pengalaman yang enak dulu nih bertetangga sama mereka. Oh, tetangga kita nggak ada tetangga. Nggak ada tetangga secara Sebenarnya langsung. pas di sana itu enaknya ya. Atau berteman deh, berteman. Oh, kosannya namanya apa tadi? Kosannya Apa istilah- tuh? Apa tuh? Nah itu sebelah kalian kalau di apa tuh? Tetangga. Nggak ada orang lain kan ada kan? Ada. Nah itu gimana pengalaman bertetangga? Kalau baiknya sih karena dulu dibantu kayak karena kita ditinggal sama bis. Itu jadi Itu kenapa tuh ketinggalan bis kenapa? kurang tahu ya saya dari Kenapa? itu kita dibantu dianterin dari rumah sampai ke perusahaan. Nah gitu. Baiknya bilangnya terus diajak main ngobrol juga. Oh gitu. Kalau ini yang teman kerja berteman dengan teman kerja gimana? Baiknya dulu ya, jeleknya nanti belakangan. Enak sih. Kayak saya kan punya teman Jepang tuh yang bener-bener asli Jepang gitu. Itu sering ngajak main saya kayak setiap libur Cowok saya cewek nih? cowok. Oke. Setiap Siapa tahu excited banget kan cewek gitu makanya excited nggak cowok ternyata. Oke. cowok jadi setiap hari libur gitu aku libur saya libur dia libur kita main bareng gitu kemana ke pantai ke akuarium terus jalan-jalan kemana pakai mobilnya dia terus saya nggak ngeluarin bensin gitu nggak ngeluarin uang kadang ditraktir makan gitu terus dibeliin mainan gitu Oh, berarti ada yang mirip-mirip sama kayak kita juga suka berteman Ya. ya. Karena kan katanya kan ada yang bilang juga mereka tuh private banget Ya. gitu-gitu kan. Tetap ada yang terbuka gitu juga ya. Nah, giliran nih yang jelek. Siapa mau cerita bersemangat tadi ya? Yang kurang baik sih. Namanya pengalaman kan ada yang baik sama buruk, kesan baik dan buruk. Tadi udah kesan baik, kesan buruknya. Kalau yang bisa diceritakan, kalau yang kayak udah menceritakan. Gimana? Kalau buruknya lebih ke bukan orang ya, tapi ke iklim pas dingin. Nah itu pas dingin, pas salju itu menurut saya kayak sangat struggle banget buat Oh, kita gitu. karena kan baru pertama kali Oh nih. iya, kan kalau saya ya belum tahu bayangan kita itu kan seneng main salju Iya. ya nggak sih? Iya. Oh seneng banget kalian Iya. juga kayak gitu kan? Excited gitu. Ternyata pas udah menjalani sendiri horor ya? Iya. Perubahan Horor. hidup ya. Jadi kita harus pakai heater. Nah itu tuh heaternya nggak terlalu ngena ke badan gitu loh Bu. Jadi kita masih kedinginan setiap malam kita tuh pasti masuk ke selimut buat tidur. Jadi dengan
tahan nafas gitu, kayak nggak nafasnya nggak longgar gitu Oh gitu. sampai minus 8, 9, 11 gitu, jadi kayak dingin banget. Itu sih yang bikin apa, depresi. Lebih susah ke iklimnya Iya. gitu ya, lainnya masih bisa ditoleransi Iya. gitu ya. Padahal bayangannya kalau dari Indonesia main salju enak, ya kan? Iya. Sering dengar Awal-awal gitu kan? gitu. Iya kan? Awal-awal. Awal-awal Iya. cerita gitu kan, main salju enak gitu. Malah ada suka yang, saya pernah lihat yang bikin konten pakai es salju kasih sirup marmer. Oh, ternyata itu untuk bertahan susah ya. Iya. Iya. Cukup struggle sih Bu. Soalnya ya karena dingin jadi kita mau ngapa-ngapain aduh dingin banget gitu. Iya. Mau masak aja bener-bener kayak harus Harus pakai pakai- jaket, harus pakai kaos kaki double. Kayak bener-bener mau masak tuh harus prepare banget soalnya kayak bakal dingin banget gitu loh Bu. Bener Terus kalau pas berangkat kerja itu seperti apa? sama sih. Jadi Sama kita juga. prepare kadang kaos kaki sampai double ya. Iya. Kaos kaki double, pakai sarung tangan, pakai sepatunya boot, jaket kadang udah dalamnya pakai sweater udah dijaketin lagi gitu. Tapi bisa bergerak kan, karena kalau Bisa, kita ini bisa. kan bisa. Alhamdulillah bisa. Oke, terus ini nih apa lagi ya? Kayaknya tadi udah semua. Ada yang mau ditambahin nggak? Mungkin cerita apa lagi? Enggak? Kalau gitu Oh kesini Bu, apa? satu lagi karena di sana kan gak ada makanan Indonesia kayak cilok, Iya, cireng, betul. teman-teman Apakah itu kan berniatan nggak untuk ada ya. berjualan? Aduh. Kan di Kita situ. jualan temen Tapi lebih ke kalau kita mau kita harus bikin sendiri gitu loh Bu. Jadi kita effort, kita nyari resepnya, kita harus belanja ke Supa buat nyari apa bahan-bahannya, masak sendiri. Kalau kita mau kita harus bikin, kita nggak bisa jajan. Itu padahal hal yang sangat sederhana di sini. Iya. Kita lewat kayak beli 5.000, 3.000 udah keluar ya. Di Iya. sana harus berbelanja. Harus. Nah, Ah. tadi bahas belanja untuk harga-harganya kalian. Nah, kalian ngekos kan berarti di sana kan. Gimana perbedaan harga atau apa? Kalau saya kan tanya cuma dari cerita aja, kalian yang ngalamin sendiri. Merasa boncos atau gimana? Kalau di Indonesia gitu kan maksudnya kayak ikan-ikanan itu beberapa jenis ikan kan mahal ya. Kan katanya kalau di Jepang tuh ikan-ikanan itu murah. Telur, susu itu masih hemat, yang agak mahal tuh yang dipotong-potong ya kan, hewan ternak yang dipotong gitu. Terus sayur juga katanya mereka tuh punya grade-grade sendiri. Iya. Nah itu boleh diceritain. Kalau untuk belanja sih ya. Kalau sekali jajan gitu Sebenarnya atau kalau belanja dari gitu. saya sendiri ya, kalau baru datang tuh biasanya mainnya survei gitu. Kayak di dekat rumah kita itu kan ada beberapa supermarket. Nah itu kita survei, oh di sini murah, sekian gitu. Oh gitu. Iya, itu Iya. strateginya sih. Oh gitu. Tapi kalau secara umum, secara general, kalau di Indonesia di sini kan sayur di pasar tradisional sama di supermarket itu kan masih ada perbedaan. Kalau di sana itu kan rata-rata katanya ya, kalaupun di pasar tradisional mereka juga tetap punya grade-grade gitu ya. Ada defect, dan defect udah kayak barang aja tuh. Ada rusak sedikit aja mereka kan didiskon dengan harga Iya. sekian, padahal pas dilihat katanya masih sangat Sangat layak layak, Bu. sekali gitu, masa malah kayak sayur kita yang layu di pasar masih layak gitu yang Iya. rusak katanya gitu. Mungkin boleh diceritain secara umumnya mahalan sayurnya atau apa gitu. Dari perbandingan sama Indonesia. Sama Indonesia gitu. Kalau di sana yang mahal-mahal itu buah sih. Buah. Buah tuh mahal banget. Karena Contoh? mungkin Mungkin contoh semangka. 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 Di sini kita kayaknya sekilo cuma 10 ribuan gitu ya. Ya, Iya. kalau di sana satu buletan itu bisa nyampe 200.000. 500. Tapi terjamin mutunya. Oh, gitu. Tapi itu di sana itu sebenarnya itu harganya normal itu. Normal. Oh berarti ada yang lebih mahal lagi? Apa? Beras. Berat. Nah itu mahal banget. Aku benar-benar kayak ya orang Indonesia kan nggak bisa lepas dari nasi ya Bu. Ah, iya, betul. Sedangkan tuh beras tuh di sana sangat mahal banget. Oh gitu. Tapi untungnya kita dapat channel FacebookKita harus buat. Oh gitu. Iya. Kita pernah keluar rame-rame ke Supa. Oh iya. Tadi ngomong-ngomong soal beras, kalau orang di Indonesia harus makan apa tadi? Nasi. Mama nggak makan beras. mie ini sendiri kan kalau Jepang terkenalnya ramen ya. Iya. Nah kalau di sana sendiri kalian mungkin untuk menghemat saya makannya ramen aja kok atau gimana gitu enggak? Iya. Sama-sama mahal lumayan. Kalau mie bervariasi sih, ada yang murah, ada yang mahal. Terus untuk kehalalannya sesuai saya masing-masing aja sih. Susah. Susah. cari halal. Salah satu struggle kita itu soal itu apa nyari makanan halal Bu. Itu susahnya luar biasa. Jadi kayak mayoritas kita harus masak sendiri biar memastikan itu makanan halal. Pernah ini enggak kayak sebenarnya
sebenarnya ragu-ragu nih tapi ya gimana lagi gitu pernah nggak? Pernah. Sering, Sering, apalagi sering. oke ini ya Bismillah gitu enak Iya. gitu ya. Iya. Tapi pernah studi nggak sih itu sebenarnya kayaknya babi dan tapi nggak ada tulisan dah maksudnya. Iya. Iya. Tapi seringnya apa itu? Maka masnya apa mie kayak apa ciki atau apa tadi bentar Daging, daging, sosis. Mie, sosis, Oh, mie instan, oke gitu ya. Oke, ada apa lagi ya? Ini udah masing-masing mengeluarkan cerita kerja dan lain-lain. Mungkin apa ya? Kalau kesannya tadi udah pesannya mungkin untuk ini nih, teman-teman yang udah tahu cerita kalian nih udah ke Jepang gitu. Ini kan nanti juga ada lagi ya, karena ini kan program dari kampus gitu ya. Mungkin tipsnya untuk teman-teman yang ikut seleksi gitu bisa berbagi tips biar lolos kayak teman-teman. Ya walaupun tadi ya rasanya kita juga datang dengan tanpa tujuan dan entah Iya, berantah benar. bu gitu kan. Tapi kalau setelah melewati itu ada nggak sih ternyata maksudnya oh harus gini ya, bisa nih dibagikan tips itu ke temannya gitu mungkin. Semangat. Semangat harus semangat. Itu pesan ya, Iya. bukan tips. Kalau tipsnya mungkin tadi ada seleksi apa tadi kan kesehatan tadi ya, kalau yang asal lambung jangan minum kopi-kopi gitu salah satu tipsnya juga berarti dari sisi kesehatan. Kalau yang lainnya nggak ada. Tipsnya mentalnya. Mental ya itu kayaknya udah pasti ya, semuanya harus dia siapin sama mental. Oke, jadi buat teman-teman nanti dari pertanian yang pengen seperti teman-teman ini berangkat magang ke Jepang gitu ya, tadi bisa disimak tipsnya tadi, triknya nggak ada triknya, tips dan Nah, doa orang tua. Iya itu. Itu doa orang tua. Dukungan pacar. satu-satu tadi pesannya boleh buat kita teman-teman yang nanti ikut seleksi apa kayak teman-teman mau ke Jepang, satu-satu boleh. Kalau dari saya, mumpung ada kesempatan ke Jepang, kalian daftar aja. Ini nggak ada ruginya tuh nggak ada. Jadi manfaatnya tuh banyak manfaat, ruginya tuh paling cuma homesick aja. Yang lainnya bagus-bagus semua. Jadi Benar. mumpung ada kesempatan daftar aja. Apalagi untuk mahasiswa agroteknologi gitu, biar ngembangin skill kalian di luar negeri juga. Iya mantap. Terus dia apa dia? Manfaatin waktunya sebaik mungkin, dari mulai ambil pengalamannya sebanyak-banyaknya, ambil waktu kalau ada liburnya, explore, jangan takut untuk explore kemanapun. Kalian punya HP, Google Translate, Map, ya itu jangan takut kemana-mana sendiri, it's okay gitu. Pokoknya manfaatin aja pengalaman dari mulai kerjanya, dari mulai pengalaman mainnya, apa segala macam, itu semua tuh pengalaman buat hidup kita nanti bakal terus kita pakai gitu aja sih. Jadi semangat yang mau ikut, pokoknya ikut, harus ikut, wajib. Rekomen. Oke, selanjutnya apa nih? Ya, semangat aja belajar bahasanya biar di sana nanti nggak susah belajar. Oh. Ya, itu aja. Ya bisa. Kalau dari aku sih tips pertama ya jaga hubungan baik-baik aja, jaga hubungan baik lah gitu, karena kita jauh dari siapapun. Betul. Kita bawa diri kita sendiri. Iya. Ini tips ini bisa mengerti bahasa Jepang dengan Terus cepat. belajar. Mungkin Hafalin, bisa didukung hafalin ini sih. baca komik atau yang ada apa film yang Ah, ada iya. translate-nya atau gimana? Ya kalau dari orang-orang yang suka di Jepang dulu ya, karena aku kan nggak begitu gitu kan, nggak suka anime gitu. Kalau yang suka sih cepet gitu dari lihat komik ataupun Kalau animenya kita gitu. cepet nih. Iya cepet banget dia mah. Banget dia, ya Kalau kan? kita ngandelin otak gitu. Hafalan doang. Gitu. Gitu. Terus Mas apa? Kayaknya udah diburu. Udah diborong ya. Iya, Nah, jadi gitu ya berarti mungkin intinya apa? Tetap intinya ikut tetap ya. Iya. ikut, aja. karena nggak ada ruginya. Mumpung ada Selagi ada kesempatan, kesempatan. terus belajarlah yang rajin. Biar apa ya? Tidak seperti penampakan diri sendiri belajar Waduh. rajin. Pokoknya intinya semangat. Ikut gitu. ya. Mm-mm. Diva gimana Diva? Kalau dari saya tetap yang semangat. Kalau misalnya udah sampai sana, tetap harus jaga kesehatan banget sih, karena itu penting banget.
Udah, gitu aja. Oke, terima kasih teman-teman untuk sharingnya, cerita pengalaman baiknya, nggak baiknya. Semoga nanti bisa memotivasi teman-teman yang pengen ikut program magang ke Jepang ini, terutama di Fakultas Pertanian ya. Jadi kita di Fakultas Pertanian punya program magang ke Jepang. Jadi selain tadi nambah pengalaman, membentuk karakter juga teman-teman, Iya. karena di sana kan ini ya ketat sesuai Ketat, SOP, disiplin. memang benar-benar disiplin gitu, nggak menye-menye kan, Iya. ya kan? Tadi Iya. bilang nggak menye-menye gitu, sama pengembangan diri pasti lebih baik lagi gitu. Oke, kalau kemudian semoga apa yang udah disampaikan teman-teman ini tadi bisa memacu, jangan bikin teman-teman malas, tetap ikut aja, ikut seleksi. Kalau lolos kan alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa, bisa dicoba lagi besoknya. Oke, terima kasih pada teman-teman yang udah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh closingan pakai bahasa Jepang kalian. Sampai jumpa atau gimana gitu. Yang keempat apa ya? Jangan Jangan